Memasuki tanggal 1 Juni 1968, akhirnya operasi Trisula untuk menumpas sisa-sisa PKI Gaya Baru pun resmi digelar. Sebagaimana dalam sejarah singkat operasi Trisula, langkah pertama operasi ini adalah penjagaan atau operasi pagar betis. Hal ini dilakukan dengan menutup akses keluar dari arah barat, utara, dan arah timur, serta mencari sasaran operasi. Langkah ini dikomando oleh Koramil, Banser, dan warga setempat. Setelah dirasa aman dan mengetahui lokasi sasaran, militer menggunakan langkah kedua, yakni langkah penghancuran. Langkah kedua ini langsung dikomando oleh Kolonel Witarmin dengan 5.000 pasukannya. Kala itu, Kolonel Witarmin langsung membagi operasi penghancuran ini menjadi 3 operasi kecil dan dilakukan secara bersamaan. Di antaranya, operasi tempur dengan kelompok penutup dan penggilas, operasi intelijen, dan operasi teritorial. Seseorang yang dicurigai telah melarikan diri ke daerah perbukitan. Sementara itu, penduduk terus mengadakan pengejaran. Selama berlangsungnya operasi tempur ini, militer ABRI mengalami berbagai kesulitan berhari-hari. Salah satunya yakni karena faktor medan dan alam. Sebab secara medan, pasukan PKI lebih menguasai. Dan karena bantuan kader PKI setempat, militer kesulitan melacak markas vital PKI. Akhirnya, setelah sebulan berlangsung, Batalion 511 Blitar benar-benar menemukan markas vital PKI. Dan kontak senjata antara ABRI dan pasukan PKI pun berlangsung cukup sengit. Namun, kali ini PKI benar-benar bisa digilas, dan pimpinan-pimpinan PKI pun beberapa ada yang tertangkap, termasuk Rewang, dan juga beberapa ada yang terbunuh di tempat. Kala itu, para pasukan berhasil menggilas markas PKI dan orang-orang PKI melewati pedesaan, lembah, perbukitan, sampai pesisir Samudra Hindia. Untuk mempercepat tugas dalam membasmi sisa-sisa PKI dan tidak memperbesar korban di kalangan rakyat, maka Komando Satuan Tugas Operasi Trisula telah mengambil kebijaksanaan menyebarkan seruan melalui selebaran dengan pesawat Auri ke seluruh wilayah kita yang disebut 3M, yaitu membantu menyerah mati. Untuk menangkap penduduk yang terpengaruh PKI, Angkatan Udara menyebarkan pamflet dengan tulisan 3M, yakni membantu, menyerah, dan mati. Alhasil, warga yang terpengaruh PKI itu berangsur-angsur menyerahkan diri. Meskipun sebagian lain tertangkap basah di beberapa tempat. Meski pasukan PKI dinilai sudah kalah, pasukan ABRI tidak menyelesaikan operasinya begitu saja. Kala itu, sebagian pasukan batalion dan sebagian milisi melancarkan tahapan selanjutnya, yakni tahapan pembersihan. Tujuannya untuk mengecek kembali sisa pasukan PKI, dan jika masih ada, maka akan dihabisi sampai ke akar-akarnya. Operasi teritorial sebagai follow-up dari operasi penghancuran dan pembersihan harus diintensifkan secara serius agar dapat menghapus bekas-bekas operasi tempur untuk dijadikan daerah pembangunan. Setelah operasi pembasmian PKI atau operasi Trisula ini terselesaikan, operasi ini ditutup dengan operasi Bakti, yakni pembinaan teritorial dan pembangunan Jawa Timur, terutama pembangunan daerah Blitar Selatan. Kala itu, Satgas Trisula, Banser, dan warga setempat saling bahu-membahu menyadarkan mental masyarakat Blitar Selatan yang terpengaruh PKI. Selain itu, pelarangan penggunaan senjata api dan membangun ulang sarana-prasarana di semua sisi yang telah rusak akibat ulah PKI dan operasi Trisula. Dan kader-kader PKI serta pimpinan PKI yang tertangkap, sebagian ada yang dieksekusi mati, sebagian lain ada yang disidangkan dalam sidang mahmiluk, sebelum pada akhirnya juga dieksekusi mati oleh ABRI. Untuk mengenang keheroikan ABRI, Banser, dan warga setempat dalam menumpas sisa-sisa gerombolan PKI, dibangunlah Monumen Trisula yang kemudian diresmikan pemerintah Orde Baru pada tanggal 18 Desember 1972 di Desa Bakung, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Itulah sejarah mengenai kebangkitan PKI Gaya Baru dan operasi Trisula di Blitar Selatan. Dan dengan adanya sejarah ini, semoga hal yang sama tidak terulang kembali di negeri kita tercinta ini. Salam Mata Hati Pemuda, salam Jas Merah.